Oke. Ya, ada. Udah? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul dalam ruang virtual kita pada hari ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Saya sendiri Angelina Jumika Manehuruk sebagai pimpinan redaksi, Jani Os Alveni sebagai redaktur, Nova Susanti sebagai koordinator liputan, Pika Miranti dan Stefani sebagai reporter, dan yang terakhir Salmiati sebagai kameramen. Di sini kami akan melangsungkan simulasi rapat keredaksian untuk memenuhi ujian tengah semester dari dosen pengampu, yaitu Bapak Nicholas Panama, MPD. Baiklah, langsung saja pada Minggu 9 Mei telah kita diskusikan bersama di grup tentang topik yang akan kita ambil dari 3 topik usulan tersebut telah terpilih satu topik yaitu dampak COVID-19 masyarakat dilarang mudik. Sebelum masuk ke dalam pemaparan cara kerja saudara nanti, saya akan bertanya terlebih dahulu. Apa alasan kuat saudara sehingga saudara memilih topik yang telah kita putuskan sebelumnya? Baiklah, saya Jan Salveni Brugirsang sebagai redaktur. Saya akan menjelaskan alasan saya untuk mengangkat judul tersebut, yaitu dampak COVID-19 dilarang mudik. Di mana bisa kita ketahui bahwa di tahun 2020 yang lalu, datangnya COVID-19 ke negara Indonesia ini. Di sini kita lihat bahwa saat maraknya COVID tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan peraturan agar para masyarakat tidak ada yang berkunjung ke tempat keramaian. Nah, di tahun 2021 ini, pemerintah menetapkan kembali agar masyarakat dilarang mudik dalam menuju perayaan Hari Raya Fitri ini. Nah, di sini, sebagai masyarakat Indonesia, harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Alasan saya menarik karena topik ini sangat hangat di pembicaraan. Lebih jelasnya, tim redaksi setuju topik ini dibahas. Saya Pika Miranti sebagai reporter. Menurut saya topik ini sangat menarik untuk diangkat karena permasalahan ini sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Di mana seperti yang kita ketahui, banyak dari kalangan masyarakat tidak terima dengan kebijakan pemerintah yang melarang untuk melaksanakan mudik. Saya Stefani sebagai reporter. Alasan saya mengapa mengambil topik ini karena bisa menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat di Indonesia. Karena di Indonesia pernah mengalami penurunan angka COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah. Tapi setelah pemerintah melonggarkan aturan untuk mudik, terjadi angka peningkatan COVID-19. Maka dari itu pemerintah kembali memperketat aturan supaya angka yang terpapar COVID-19 pada sekarang ini bisa menurun. Sekian dari saya. Saya Salmiati sebagai kameramen. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 telah terjadi dari tahun lalu, sehingga kita sudah 2 kali menjalankan Hari Raya Idul Fitri dalam keadaan COVID-19 dan larangan mudik, dan menurut saya topik ini sangat menarik. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan saya. Selanjutnya, kapan saudara akan mencari data dan informasi topik yang telah kita putuskan sebelumnya? Untuk pencarian informasi akan dilakukan secepatnya sebelum masuknya Lebaran. Kalau begitu terima kasih untuk Pika Miranti. Untuk rekan-rekan saya ingin menyampaikan tugas kita sebagai media, yaitu pencari informasi. Kita jangan sampai harus menunggu pemerintah dari atas untuk turun langsung ke lapangan.
sebaiknya kita harus lebih tanggap dalam mencari informasi-informasi yang ada. Selanjutnya saya bertanya, bagaimana cara kerja saudara nanti di lapangan? Baiklah, saya akan menjawabnya. Saya Jan Solveni Brugirsang sebagai redaktur. Cara kerja saya sebagai redaktur ialah saya bertugas untuk bertanggung jawab dalam mengontrol pelaksanaan keredaksian dan menyiapkan rapat dalam melayangkan berita ke publish atau ke dalam masyarakat. Di sini, saya meminta kepada reporter agar mencari informasi ke narasumber agar berita yang telah kita dapat itu sesuai fakta dan aktual. Dan meminta kepada redaksi lainnya agar lebih lanjut lagi mencari informasi ke narasumber yang lainnya. Saya Nova Susanti, koordinator liputan, bertugas untuk membuat mekanisme kerja komunikasi antar redaktur dan kameramen, dan juga memberi lembar tugas kepada reporter dan kameramen. Tugas saya juga mengawasi reporter untuk mencari data-data di lapangan, mengumpulkan sampai dilaporkan ke publik nanti. Jadi, nanti para reporter mencari data di lapangan dengan tidak tergiring ke salah satu kubu manapun. Karena seorang reporter harus bersikap netral. Reporter juga harus kritis dalam semua pihak dan tidak memihak ke dalam pemberitaan. Para reporter juga harus mengontrol cara kerjanya untuk mencegah bias dalam peliputan atau pemberitaan. Jadi, pada diskusi kali ini, saya persilakan kepada reporter Tika Miranti dan Stefani untuk memaparkan tugasnya sebagai reporter. Terima kasih, Nova Susanti. Saya Tika Miranti sebagai reporter. Di sini saya akan menanyakan pendapat dari masing-masing pemudik, bagaimana tanggapan mereka terhadap aturan dari pemerintah yang melarang pemudik untuk pulang. Mencari tahu apakah mereka mematuhi peraturan pemerintah yang melarang untuk melakukan mudik atau tetap mudik meskipun sudah dilarang. Target wawancaranya setiap pemudik dari kalangan masyarakat biasa, pekerja, dan mahasiswa. Sekian. Saya Stefani sebagai reporter 2. Saya akan mencari informasi kepada Dinas Kesehatan dan beserta aparat yang menjaga dan menertibkan masyarakat yang keluar. Saya Salmiati selaku kameramen. Saya nanti akan menyesuaikan kondisi di lapangan. Tentu saja saya akan membidik sasaran yang benar-benar menarik dan saya akan bekerja sama bersama reporter. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan saya. Untuk Salmiati, saya ada masukan nih. Untuk membidik informasi itu selain yang menarik, Salmi juga harus mencari yang informatif juga, tidak hanya yang menarik saja, karena itu untuk dikonsumsi publik. Terima kasih Salmiati. Baik. Baik, kita lanjut. Jika informasi-informasi yang sudah saudara dapatkan diharapkan diserahkan 2 hari sebelum memasuki hari raya Idul Fitri nanti. Baik, saya rasa saudara telah paham dengan tugasnya masing-masing dan sudah memahami apa yang harus dilakukan dan yang disiapkan. Dan saya meminta agar informasi ini untuk cepat dipublish agar masyarakat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi keselamatan bersama. Pesan saya, tetap semangat, jaga jarak, tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih juga untuk rekan-rekan sudah meluangkan waktunya.